Be baru cerita ini podcast pertama Be cerita. Ini spesial sudah. Jadi di yang lain Be belum cerita ini Be baru ingat nih. Dari Kabox Besan sendiri yang muslim. Be mencoba untuk cari satu di antara dong yang lain untuk masuk muslim, tapi kayaknya dong iman juga kuat. Ini persoalan logis. Kayak dia punya lucu, dia punya materi ini begini ini. Ada talent pertama tuh nama Anita, dia lupa marga apa tapi anak TDM juga. Dia bilang ini Bapak numpang mau tanya dong. Oh, 1 bulan berapa? Kakak B jawab bilang 30 hari. Ya kan lucu. Mungkin pada masa itu lucu. Nah, sekarang ketemu Sekarang 1 bulan ya. Sekarang masih lucu juga. Masih lucu. Oh ya, kayak begitu. Awal-awal tuh begitu best ingat beta, tapi kalau ketong di Kabox bahas kembali. Oke. Pada kesempatan kali ini sahabat resah dihadiri oleh seorang punggawa Kabox. Mungkin ketong selama ini nonton di channel Kabox nih, ini sudah orang ada nih sudah datang. Ketong termotivasi begitu ya, ketong ikut senang begitu. Karena ini hari dia punya artis ada di sini begitu. Ketong langsung bertatap langsung. Ketong lihat karena agak beda sedikit. Agak beda. Coba itu kulit jauh sekali. Aslinya kotor kan. Abang, ketong nih sering kenal abang di Kabox tuh. Paman saya, yang ketong tuh paman. Pokoknya yang punya kios itu paman yang biasa Om Bosan dengan Om Ben datang utang tanya di situ tuh. Nah ini kira-kira nama aslinya siapa begitu? Nama asli itu Alvin Umar lah. Alvin Umar. Ya. Memang pemeran di Kabox tuh, memang kan sudah ada orang leka. Oh, begitu. Memang itu RT itu yang kayaknya terlalu bagus itu RT. RT kan tulis skrip toh. RT yang tulis skrip, jadi memang kebutuhan harus ada pemeran pembantu juga. Pak RT Jomar Kota Rabu RT Penau. RT orangnya baik hati. Siap, jadi siap. dia senang kenal. Jadi dia butuh pemeran paman. Dulu sekali kak saya bercerita ya. Iya, iya. Kalau ini dulu pernah buat skrip. Buat skrip. Nah, awal-awal tuh sonde main. Nah, buat skrip. Pak RT itu yang punya kios. Oh, begitu. Itu video tuh tayang di mana-mana kak. Dan ini baru cerita ini podcast pertama cerita nih. Ini spesial sudah. Dia di yang lain belum cerita ini baru ingat nih. Karena itu buat skrip Pak RT itu bisa semua logat dari Sabu, Flores, Sumba, pokoknya Pak RT itu bisa semua logat. Itu konsep awal. Iya, iya. Hanya mungkin beliau terinspirasi dari itu ya. Jadi dia balas dendam di beta kok jadi pemilik kios. Nah, kalau misalkan begini abang, kalau pemilik kios, kayak kotong panggil paman itu kan identik dengan orang Bugis. Paman Bugis. Ya, itu bisa dipungkiri. Itu bisa dipungkiri, itu stigma kotong pasti berpikirnya ke sana. Memang asli orang mana begitu? Kalau darah Bugis ini beta tahu tapi siapa tahu timur ada toh. Iya. Karena kan tahu leluhur dong merantau dari mana. Tapi kalau untuk bapak langsung tuh dari Rote Papela. Papela itu maksudnya kampung yang betul di situ mayoritas Muslim semua. Kalau memang mama yang dari Bali, mama dari Hindu nih kadang bapak jadi masuk Muslim. Jadi berarti ini dugaan kotong bahwa abang siapa? Nama Panggil saya sobat. Sobat. Alvin. Ikut terkecoh aja. Abang Alvin. Berarti ini kotong baru tahu nama asli ini Abang Alvin. Selama ini kan kotong kenal dengan Pak RT. Berarti Muslim juga begitu. Muslim. Dari Kabox Besan sendiri yang Muslim. Mencoba untuk cari satu di antara dong yang lain untuk masuk Muslim, tapi kayaknya dong iman juga kuat. Ini persoalan logis. Tapi hal-hal candaan seperti itu sudah biasa, tolong. Kayak di grup Kabox begitu sudah biasa. Ya, sudah biasa. Tapi kalau bawa di luar mungkin sensitif, tapi kalau di Kabox ya hal-hal yang biasa lah.
itu menarik sih. Nah abang, Kaboaks ini kalau berasa dari yang mulai kecil sampai yang paling tua itu dong susun de aneh dan susun de tabu lah, atau bahkan semua sudah tahu lah, dari semua kalangan tuh tahu lah Kaboaks, channel Kaboaks pasti orang sudah tahu itu. Nah cuman tentunya pasti dari awal dong pembentukan itu kan pasti dari awal, soalnya mungkin langsung besar seperti itu. Nah dia punya awal-awal pembentukan itu kemana? Awal yang saya ingat beta kak saya, awal tuh pembentukan tuh ada 4 orang, 4 orang yang berkumpul di situ. Ada 1 orang, maksudnya dia selalu kepingin di belakang, yang betul-betul belakang. Oh begitu. Itu Beon saya sebut nama kakak. Siap. Di situ ada Kabob sekarang berlaku sebagai manajer. Terus ada Ence yang di Kaboaks tuh. Iya. Dan juga ada namanya Kajef. Dia orang media lah, dia fotografer dulu dan sering, dia dan Kabob tuh sering, pokoknya di media-media dong tuh sering. Kayak ada beberapa Miss Indonesia yang dari NTT juga dong sering, bukan sering juga, ada beberapa yang dong direct begitu atau apa kok dia bahasa mungkin Behon tol paham, tapi itu dong 4 yang pendiri. Nah dong 4 tuh kepingin, kan masih zaman YouTube di NTT nih, ketemu pendahulu tuh ada kayak After Racing Freak, Alan Hia itu ada. Nah katong berawal dari situ, tapi kan itu beberapa tahun kemudian dong mati, kayak Alan Hia yang dari prank-prank yang di Kota Kupang. Memang kalau prank di Kota Kupang ini agak bahaya. Iya. Ketong tuh watak agak keras loh, jadi agak bahaya. Belum tahu Alan Hia pun masalah apa, tapi memang handai kenal aja, tapi dia tuh pendahulu YouTube NTT lah. Tapi itu yang kepingin ke tujuan awal Kaboaks tuh ke kasih kenal. Kayak Ambon ada dia logat sendiri. Kayak Papua ada logat sendiri. Nah Kupang nih ada logat sendiri le. Tapi ada orang dari Kupang yang keluar mau bawa diri tuh kayak pakai logat Ambon atau Papua begitu. Betul. Tapi sebenarnya Kupang tuh punya ciri khas bahasa yang ada le. Kayak misalnya bahasa Mete. Iya. Mete itu kalau bahasa Indonesia apa kak? Ini Bagadang toh. Begadang toh. Bagadang. Tapi kalau pimete orang mati bisa diartikan begadang. Kan sonde. Nah kadang ada bahasa-bahasa yang ketong butuh perkenalkan. Oh ini Kupang punya bahasa nih. Iya. Nah sudah akhirnya ini 4 orang nih ada yang dia punya usaha juga, dia sering undang komunitas stand up komedi Indo Kupang nih, Sucik nih. Untuk buat show di dia punya cafe Sukaroti ya. Iya. Untuk buat ini show di sana, lomba-lomba kecil. Nah mulai dari situ orang pertama yang dipanggil tuh PRT nama sih ini Kasep. Kasep dipanggil Om Sep lah, Om Sep. Habis itu Kajef nih kenal baik dengan kawan dia nama Ames. Nah kumpul lah dong 2, kumpul orang-orang nih. Nah Kasep tuh ada rekomendasi 3 talent yaitu Kabosan, Kanaris, dan Kakak Ben. Pokoknya dong pada waktu itu yang sering paling lucu lah di stand up dong paling lucu. Son tahu paling lucu atau memang paling sering tampil. Tahu dong kategori urutan tuh karena tapi dong tiga teratas lah dengan PRT. Nah situ B dengan BMK nama Ames nih, Kasau Beta dan 1 lain nama Adek Kota. Dong panggil Beta katong PO ini ada mau coba buat YouTube begini. Dong berlima tentukan nama kayak dulu Kaboak kan besar. Lah bahasa Kupang jadi kan preset kan jadi Kaboak. Nah mulai dari situ tuh terbentuk Kaboak awal-awal nih. Awal katong masih syuting di daerah Penfui, kali pertama katong syuting tuh itu Kakak Ben masih jadi pemilik kos. Kanaris anak kos, itu Kabosan jadi ini bapak kos pun tangan kanan. Itu yang salah yang Kabosan dia bacain apa tabalik tuh. Itu yang dia masih pegang kayu pokoknya itu dong. Kayak dia punya lucu, dia punya materi ini begini ini.
ada talent pertama tuh nama Anita, dia lupa marga apa tapi anak TDM juga. Dia bilang ini bapak numpang mau tanya dong. Iya betul. Kos 1 bulan berapa? Kakak Ben jawab bilang 30 hari. Ya kan lucu. Mungkin pada masa itu lucu. Nah, sekarang kalau dikatakan suka 1 bulan ya. Sekarang masih lucu. oh ya. Kayak begitu. Awal-awal tuh begitu beta ingat beta, tapi kalau katong di Kabox bahas kembali itu jadi hal yang terindah itu. Pas itu di beta lihat kayak Kabos ada duduk di depan kos baru dia baca buku tabalik baru kan harus lagi itu tabalik gitu dia. Itu sih. Iya. Habis dari situ kata ada syuting sekitar berapa episode baru ketong butuh satu kebutuhan lagi Susi Rara masuk lah. Susi Rara masuk. Nah Susi Rara masuk mulai dari situ dan Susi Rara habis itu beberapa tahun ketong jalan dengan Susi Rara ada sedikit mungkin sakit atau apa, bukan sakit hati ya Kak, mungkin betul-betul pure sakit dalam artian yang sesungguhnya atau ada sesuatu yang lebih prioritas lah. Di ketong ngobrol baik-baik dia cerita kalau misalnya kayaknya beta lagi off dulu, belum bisa gabung sama-sama. Mungkin ada pokoknya ada prioritas lain lah. Nah mulai dari situ tinggal ketong sekarang gitu lah. Akhirnya gabung Pak dosen, terus gabung dengan Mas Rambang. Sampai sekarang tuh Sampai mungkin. sekarang. Artinya masih terus produksi lah ya, Kabox masih terus. Iya. Sekarang ada podcast juga. Iya, katong dibedakan ada 2 channel tuh, ada Behind Kabox, ada Kabox tuh yang betul-betul sketsa komedi. Okay. Behind Kabox tuh yang betul-betul ada ide lain yang katong cantumkan di dalam, kayak misalnya podcast. Kemarin ada beberapa game, beberapa pokoknya ada beberapa konsep yang katong cantumkan situ, kayak Kabox Cup begitu. Siap. Numpang promosi ini Kabox Cup Agustus saya kakak dong. Agustus. Iya. Ini futsal tak? Iya, futsal. Di Kabox apa? Cup 3 di Gor Oepoi. Poi. Siap. Itu ini ya anak-anak striker ya. Siap. Kita mendaftarkan di. Daftar kak. Janji son bikin kecewa. Oke, mantap. Ini Kabox Pak. hadiahnya yang bukan orang lain. kita kecewa. Ya. Ini abang. Di balik perjalanan bisa katakan itu karir lah ya. Dalam Kabox karir. Tentunya Kotong juga ingin tahu sedikit lah latar belakang abang Alvin tuh dari mulai pendidikan begitu. Karena banyak juga yang kemudian penasaran begitu tuh. Selama ini yang Kotong tahu di layar kaca nih ya begitu ikut. Jadi sampai pada orang tuh menyangka bahwa Kak Alvin tuh ya sudah dia yang punya ini kios begitu. Dan ya intinya apa yang ditampilkan oleh Kabox orang menyangka bahwa kehidupan sehari-hari itu memang begitu karena menggambarkan kehidupan sehari-hari itu. Nah, abang pendidikan ini mulai dari SD ya itu dari TK. Itu di mana tuh? Tapi sebelum cerita itu yang kakak omong tuh betul, maksudnya orang persepsi itu menyamakan ketong dengan di video. Iya. Kayak kakak Ben tuh kayak misalnya ada dia pernah cerita ada orang dulu Behon tahu itu orang siapa tapi dia cerita dulu biar kakak Ben begitu mah dia pun rumah sudah di kota di Kupang kan kakak Ben dan Kabosan itu kan dari Soe. Iya. Atau omong Kabosan bilang biar bosan begitu mah dia su ojek di kota padahal dia dulu ojek di Soe. Di dia pun kampung ini dia lupa dia nama kampung leh. Olbubuk. Dia Olbubuk. Nah padahal kan dong sudah seperti itu tuh. Nah kalau untuk pendidikan sendiri TK tuh B2 TK. Pertama di TK di Masjid Raya sih, itu ada TK di belakang Masjid Raya, B lupa nama. Menurut saya ada kok. Sana. Tahu nama TK apa? Maksudnya B lupa bukan. Habis itu kedua BTK di Bayangkara. TK Bayangkara. Habis itu SD di SD Impres PTT 3 di belakang SMA Negeri 1 Kupang. Ya. SMP B di SMP 1 Kupang. Dan SMA di SMA 3. Terus kalau untuk S1 B ambil di Undana di Kesehatan Masyarakat. Di balik karir juga
ada pendidikan yang unik. Makanya sekarang lu cepat-cepat lulus supaya ada beban baru lah nanti. Tapi fatal juga katong ke kemarin Dengka Box tuh dia pun fatal adalah bukan menyalahkan su bisa berkarya atau bisa hasilkan uang dari sesuatu begitu terus katong abaikan kuliah B lulus tuh 14 semester. 14 semester berarti 7 tahun. 7 tahun. Kalau hitungan cuci gudang tuh orang bilang cuci gudang tapi merasa sonde karena semester 10 tuh dari semester 11 beta ujian proposal. Oke. Semester 12 beta bukan. Semester 12 di FKM tuh ada ini uji etik toh. Layak sonde lu punya penelitian untuk diteliti. Semester 13 ujian hasil, semester 14 baru ujian skripsi. Tapi itu entah itu bisa dikatakan cuci gudang kok atau kalau cuci gudang nih mohon maaf ya, dia punya kasar tuh kasihan ini sudah setengah mati kasih lulus. Itu kalau dia cuci gudang begitu. Kalau itu kan masih melalui tahap ini apa? Jadi kadang jangan yang kawan dong itu bukan cuci gudang. Memang melalui tahap yang pelan-pelan, bukan dalam satu semester ujian semua. Luar biasa. Ini dengan pendidikan tadi, karir di Kabuaks begitu. Tadi abang kan Muslim. Ya untuk di Kabuaks bersendiri lah. Ini abang, beta rasa itu terlalu padat. Kegiatan aktivitas syuting lah apa segala macam. Nah tentunya kan katong yang Muslim ini kan dianjurkan, diwajibkan lah katong untuk sholat 5 waktu begitu. Nah itu abang curi-curi waktu untuk beribadah tuh ke mana tahu? Kalau saya ingat beta pas mau kayaknya kepengen sholat ya sholat. Ya begitu satu baca kita lepas takut bukan takut nanti ada kata ria ya betul. Takutnya ya seperti itu kalau ingat. Jadi ini berarti tawadu nih, saya mau Lebihkan. Senang mau lebih-lebihkan. Tapi untuk itu tuh teman-teman yang lain tuh memang mengerti, kayak misalnya pokoknya dong paham lah itu toleransi di NTT ini memang sadis. Itu memang Maksudnya bukan artian sadis ini orang potong ini kayak toleransi di NTT sadis omong gitu. Memang sadis dalam artian yang bagus sekali toleransi di NTT. Apalagi kan Indonesia Timur ini toleransi kan memang keras sekali. Maksudnya memang toleransi bagus, keras sekali apa? Bahkan yang kurang bagus. Bahkan orang sering mengartikan NTT itu Nusa Tinggi Toleransi, betul. Karena saking toleransinya dijunjung tinggi sehingga orang berani mengatakan bahwa Nusa Tinggi Toleransi menjadi corong Nusantara, bahkan dunia juga harus berkiblat ke NTT. Dan bukan hanya NTT saja. Indonesia Timur lah. Indonesia Timur. Masuk Papua, Ambon, Maluku. Kayak mau bahas sedikit yang kemarin ini maksudnya bukan apa tapi kayak di NTT ini mayoritas kan non Muslim toh kayak Nasrani toh. Nah kalau yang kemarin bukan menyalahkan juga tapi apa kan ada sebuah hadis lupa dia meriwayat kemana Nabi bilang ketempung saudara terdekat tuh kan adalah umat Nasrani. Kan sebelum ketong kan yang ketong anggap Nabi Isa kan Nasrani, Yesus Tuhan tuh maksudnya. Nah ketempung Nabi bilang kan saudara terdekat itu. Jadi kalau misalnya kalau dong butuh sesuatu mau minta apapun di ketongna tolong bantu kayak mau bangun gereja atau mau apa segala macam kan. Maksudnya ketong dengar ketempung ulama yang ketong patokan hidup lah Nabi bilang begitu. Nah kemarin kayak misalnya di mana tuh lupa dia kasus tuh bukan angkat ungkit atau menyalahkan umat ketempung saudara yang lain tapi kan jangan begitulah. Biarkan ke agamaku. Jadi dong kalau mau beribadah ya sudah itu dong beribadah. So, kalau minta tolong di ketong tolong kawal ketong ada beribadah doa rosario atau apa sih nah kasih tahu gitu nah jangan kopi usik-usik dong atau apa. Pasti kalau ketong dibegitukan juga ke ketong saudara-saudara di Amerika sana
kayak ada sholat begitu kan, masjid di Amerika kan susah. Ada beberapa yang beliau di video kan dong sholat di pinggir jalan atau apa kan diganggu-ganggu kan, ketemu hati juga karena coba posisikan ketemu diri jadi minoritas le. Dan sekarang di katong nih katong pun toleransi sangat kuat kan, sonde pernah diusik, sonde pernah di apa. Jadi bahkan kayak ketong lihat di daerah-daerah lain lah selain NTT kan begitu, yang memang mayoritas Muslim, yang kemudian kayak sering sekali ketong lihat konflik antara agama itu kan kurang bagus juga, sedangkan ketong yang Muslim di NTT ini ada aman-aman begitu kan. Dan selama ini juga sonde tahu apa kata toleransi umat beragama. Sebenarnya selama ini sonde tahu ketika media masuk channel-channel di luar ke YouTube atau TV ke omong toleransi, be baru tahu toleransi, sedangkan be sonde tahu toleransi umat beragama itu apa, karena selama ini aman-aman ya betul. Kata toleransi masuk karena mungkin di luar ke dia Muslim, dia toleransi dengan kawan-kawan yang lain ke Hindu, Kristen dan lain sebagainya kayak begitu. Iya. Awalnya pasti kata yang di NTT Indonesia Timur pasti sudah tahu apa itu toleransi beragama. Betul. Cuman kotong nih sudah tahu dia punya istilah. Hanya saja secara perilaku sehari-hari itu kotong sudah jalankan begitu. Kita praktek. Kayak kotong su berdampingan, kotong su saling bantu satu sama khususnya di NTT, sehingga akhir-akhir ini media semakin berkembang, terus informasi itu masuk ke NTT, baru kotong tahu itu toleransi itu. Ternyata toleransi itu di parti begini-begini, dan NTT pun selama ini sudah melaksanakan. Kayak misalnya katong sholat Id itu ada organisasi yang terdiri dari umat yang beda dari Islam tuh kan dong jaga maksudnya jaga lalu lintas, pengamanan lain sebagainya. Kayak katong sholat apa yang pas puasa nih, sholat tarawih. Sholat tarawih masjid raya itu kan ada pengamanan dari organisasi Garuda kalau salah ya, saya ingat beta. Dan belum tahu organisasi yang lain, tapi yang be pernah lihat organisasi Garuda. Dan bahkan kayak ada umat-umat ini Nasrani atau orang umat-umat Katolik dong kayak beribadah ke misalkan hari raya Natal begitu, banyak juga kan yang dari kotong yang ikut pengamanan juga. Itu saling lah begitu, saling melengkapi lah, saling melengkapi. Cuman itu sudah di sisi lain kayak kotong selain tahu bahwa toleransi itu apa begitu kan, juga yang masuk di NTT nih kadang-kadang juga orang yang berusaha adu domba juga. Dan kebanyakan orang dari luar begitu. Untuk maksud dan tujuan apa, tapi kan sangat kuat lah untuk toleransi sendiri. Makanya sampai sekarang tetap berdiri kokohnya orang kerukunan beragama, tetap berdiri kokoh. Ini ketong luar biasa dapat edukasi. Karena kita yang bagian timur itu menjunjung tinggi tentang nilai-nilai toleransi. Nah, sebenarnya itu sebagai apa ya? Cobalah kiblat ke timur terkait dengan toleransi. Kenapa kayak Indonesia sampai mau kiblat ke timur? Karena ketong dong di barat, maksudnya ini yang beliat kalau be salah hujat sesuatu karena be salah toh. Tapi hujatan be akan perbaiki be sendiri. Tapi karena merasa ketong masih tertinggal. Ketong sekolah masih ada yang dari dinding yang bebak dong. Mungkin orang luar sana contoh bebak, tapi dinding yang dari kayu dong. Kayak begitu dong, lantai masih kerikil. Kayak masih begitu kan, dari situ yang jadi ukuran tertinggal. Sehingga dong kenapa sih harus berkiblat ke timur, sedangkan dia punya infrastruktur, pendidikan dan segala macam masih begitu. Segala hal keterbelakangan dari pendidikan, ekonomi, segala hal. Ini bukan ahli politik atau apa, mungkin karena mayoritas penduduk lebih banyak di daerah barat, Indonesia Barat. Jadi misalnya dong cari suara di situ, dong bangun di situ kan untuk suara sendiri toh. Tapi kalau misalnya masuk di Indonesia Timur yang walaupun ketong menang 100% di Indonesia Timur pilih ini, tapi kalau misalnya di barat pilih calon yang ini yang menang kan juga
pembangunan pasti Ya. pilih yang mayoritas suara lah. Ketong pasti Mayoritas ini suara. beb tanggapan. Kalau be salah, be mohon maaf, tapi hujat saya be akan perbaiki diri. Memang betul begitu sih, ketong sepakat persoalan itu. Karena pembangunan selalu ada istilah kan dulu Jawa sentris. Jawa sentris. Jawa sentris itu pembangunan dong dahulukan yang dari sana. Di Jawa. Sekarang ini baru ada gaungan pembangunan di timur. Tapi kan tergantung juga. Tadi itu persoalan suara mayoritas ini yang tadi Abang Alvin bilang itu. Nah, bisa didengar tuh. Ketong kalau di luar orang mana? NTT pasti dong jawab sumber air sudah pasti begitu. Itu Kakak dari Bandung toh, Ya. coba maksudnya dia punya pasti ada begitu. Kakak ini saudara dari mana? Ya. NTT ke sumber air sudah pasti ada, pasti ada. Pasti awal-awal. Atau ada bahasa lain lah. Suara listrik kok, suara Bahkan ada oto kosong di sana. Itu sih. Kemarin saya sempat live. Saya sempat live dengan anak Kupang tapi kuliah di mana be lupa. Pokoknya ketong omong tuh "Wih, di sana gelap ya." Gelap karena be masih dari Bomata sana. Memang di sana pencahayaan masih kurang tapi ada sedikit-sedikit penerangan lah. Be sambil jalan sambil live di sini sekarang sudah ada Indomaret. Sudah ada Alfamart. Maksudnya katong sudah tertinggal itulah. Iyalah. Apalagi dengan zaman digital begini kan katong lihat saya nono sa. Katong pun nono kan kadang tahu kan yang hitung sangat cepat anak kecil Iya, itu anak sangat kecil, cepat. betul. Lihat dari NTT sa begitu tuh. Betul. Apalagi katong di tempat dan dididik yang lebih baik le. Katong bisa bukan makan puji tapi katong bisa mengimbangi orang-orang dari Barat. Jawa dan lainnya. Bahkan katong bisa jadi juara dunia lihat nono tuh. Betul. Dan memang kalau mau dibilang orang-orang berpendidikan justru kurang kata. Ya kan? Iya, pasti. Orang-orang yang punya kreativitas justru kurang kata, dan buktinya banyak orang-orang yang tampil di nasional kan begitu. Hanya saja itu tadi sudah terlanjur terbangun oleh masa lampau begitu Masa ya, lampau. NTT selamanya tertinggal. masih terbawa sampai saat Dan ini. juga ini Abang, seringkali orang tuh menyetarakan antara NTT, Papua, Maluku segala macam tuh bahwa anggap kayak satu daerah itu. Oh, kayak misalnya begini. Di NTT Kupang, dari mana? Dari Kupang. NTT. Oh, dari sana Piraja Ampat jauh. Katong beda provinsi kakak dong. Beda provinsi. Katong beda. Doa masih di sana maksudnya coba buka peta lah kali. Itu tuh pokoknya belum terlalu memahami wilayah timur dan timur saja sudah beda. Timur ini kan bicara tentang letak geografis toh, Indonesia bagian timur. Kalau timur ini kan lebih ke suku begitu. Ya, kayak kata di sini. Itu saya sudah beda. Tapi pertanyaan-pertanyaan kayak seperti tadi itu sebenarnya kita bisa balikin. Yang kurang pendidikan itu bukan kita, merekanya yang kurang pendidikan. Sehingga Iya. Mungkin bukan semua, bukan katong bukan mereka. Sebagian. Dia ada oknum-oknum lah. oknum-oknum yang memang ini kurang pendidikan sehingga menaruh standar kotong di sini itu seenaknya begitu sepihak sih. Dan kebanyakan juga ini kotong punya dewan-dewan dong juga banyak padahal hanya saja entah bagaimana lah sehingga NTT masih begini-begini sah. Tapi dari dunia kreatif nih kak, yang subuh ke jalan kasih ketong tuh yang beliat ya, yang betul-betul nampak sampai sekarang kayak Anmes Kamaleng. Anmes Kamaleng tuh satu angkatan dong beta di SMA 3. Oh gitu. Anmes Kamaleng, Lala Marion, Lala Marion dengan Mario dengan Abdur. Maksudnya subuh ke jalan ke Padang NTT ada orang-orang berpotensi. Betul. lah. Betul. Kayak kalau pendidikan ada Nono dan lain sebagainya. Maksudnya kayak begitu. Mungkin yang beta tahu Nono tapi pasti ada orang lain deh. Mungkin sebentar lah Abang Alvin kan. Bisa. Amin. Amin. Buat apa itu beta? Nanti beta buat apa itu? Beta bingung nanti beta buat apa itu? Memang akan nama NTT dan buat apa? Kalau sudah buat apa kan suatu mungkin bikin bangga toh. Pokoknya apapun itu yang penting jangan kriminal sah gitu. Ya amin. Sampai orang tahu beta akan buat kasus apa. Abang, dari perjalanan karir dan ternyata Abang Alvin juga paham agama juga ya. Kita masih tidak. Ya. Nah, memang belajar mengaji juga memang sudah dari kecil belajar mengaji begitu. Belajar mengaji itu memang dari kecil.
dari Iqra sampai Al-Quran lah, hanya be belum hatam sampai sekarang. Tapi Sampai lembar tengah saja sonde kok apa mau sampai hatam, tapi ya saya baca bisa. Tapi sonde sebagus ke orang-orang mengaji apa ke baca ini dia suara bagus itu sonde, padahal kan diperintahkan dengan suara terbaikmu ketika kamu sedang membaca Quran itu. Tapi ya mau ke depan be masih bisa lebih baik lah. Amin. Berarti secara agama ya kita bisa akui itu pendidikan, Pendidikan. karir. Oke, ini yang satu nih kotong harus tanya nih, ini Pasti ada kapan? itu aku Pasti kapan? pasti atau kapan nikah? Kok harus nikah Itu yang makanya ini kita orang penasaran Ini betul. yang be paling emosi ini ketika live, ke live TikTok tuh. Beda kawan saya nama Ames nih, ke live kan be berapa bulan lalu kan baru putus toh kan. Oke. Ke live ke mau dekat-dekat dengan perempuan begitu. Ini paman so ada istri kayak begitu kan. Kayak langsung anjing Jatuh. perempuan son mau ini pasti nih. Kayak begitu tuh. Besok ada istri kakak dong. Tolong kalau misalnya ada jomblo nah tolong sa. Katong coba dekat dulu sabtokan nyambung toh. Apa istilah deh? Ta'aruf. Ya, kalau bisa taruh. Kalau son bisa ya dari haram dong. Kalau usia sekarang sudah berapa? Be kelahiran 97. 97 itu sekarang berapa? 26 tahun. 26 tahun. Iya, masih tahun. Jalan 26 ya. Satu. Bukannya 47 ya? Masih muda. Masih muda. Soalnya itu beres tua kan. Oh gitu. Oh, be kayak olahraga saya abis soalnya dulu be rasa capek. Tapi abis be kena cacar in tahun tapi kena cacar air. Abis be main badminton, main futsal tuh be tahan le ke capek terlalu. Mungkin be harus kembali lari pagi, lari sore. Olahraga. Paru-paru mungkin makin mengecil. Mungkin karena be nge-vape atau apa sebagainya. Kakak ini tiap hari mete yuk. Be akhir-akhir ini abis dari puasa. Tahu lah ini be trik atau apa, tapi kalau be puasa tuh be tunggu, maksudnya be kerjaan semua yang di Kabuak tuh be tunggu sampai ke habis sholat taraweh begitu baru be kerja. Dulu nonton film sampai sahur habis tunggu maksudnya kalau bisa kalau son ketiduran be tunggu sampai subuh baru be tidur bangun jam kan katong biasa syuting jam 12 atau jam 10 gitu kan baru syuting Kabuak so. Nah, be tunggu itu baru be bangun. Asal itu be lanjut so. Kadang juga kalau son syuting ya be tak habis bangun pas itu ini cerita selebe-lebe nih. Bangun kalau misalnya tak bangun pas zuhur ya soal zuhur tahan asal baru be tidur lah sampai asar. Maksudnya ini puasa tuh sebenarnya sudah begitu kan. Sebenarnya trik-trik. Nah, kalau orang bilang ini menjaga puasa. Ya mungkin juga, tapi kalau orang bilang tidur tuh ibadah. Maksudnya memang dia penghadis tuh adalah Nabi tuh suka tidur siang. Ini setahu beta belum tahu dia penghadis kuat atau sonde, tapi bilang Nabi itu suka tidur siang. Jadi itu sebagai sunat toh. Tapi kalau lu manfaatkan itu sebagai tidur pas puasa kan itu kurang etis toh. Padahal masih banyak aktivitas lain. Harus dilakukan. Dan kalau puasa tuh paling enak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan tidur pasti lapar nah. Ya. Lemas toh. Kita harus bergerak segala macam. Kalau misalkan kayak pendidikan agama begini ini memang dari kecil. Kalau tadi kan ibu mualaf ya. Memang sudah ditekankan atau karena soalnya kalau pendidikan agama nih karena sosmed ada baru bisa nonton ke kisah-kisah sahabat dong, kisah Nabi dong, itu baru nonton itu. Berarti salah satu yang menggunakan media digital ini dengan baik. Ya, soalnya juga. Sebut apa sih? Maksudnya kalau ada tontonan itu nonton, tapi kalau ada yang menggugah birahi berat kalau sungguh sampai pilih dewasa. Maksudnya ya kalau son ada ya kadang juga cari toh kak.
Kalau misalkan tadi yang Maitua putus yang Maitua yang di luar Ini kayaknya tersa lanjutkan. Atau mau gali. Mau gali bisa tapi ketong duduk dulu. Kalau dengar putus begitu kan banyak orang yang bersenang hati tahu begitu yang di luar sana. Ih, paman Kabuak ada jomblo tuh. Woi, mana? Kayaknya Sona ada yang bersyukur seperti itu. Ada Nel lanjut S2 kosannya. Ada. Bek kayaknya mau tapi tahu lah bek mau otak sebegini. Tapi harus belajar lah itu kan. Belajar ini paling malas nah. Pun kalau itu paling susah tuh menghafal. Oh gitu. Itu menghafal kalau maksudnya kuliah nih soalnya terlepas dari menghafal. Bewan tahu pasti orang bilang lebih baik lu mengerti daripada lu menghafal. Tapi memahami ya. Tapi kalau menghafal untuk ujian tuh masa ketong soalnya menghafal. Betul. Kalau orang bilang mengerti, maksudnya mengerti juga. Tapi kalau menurut beta mengerti itu ada beberapa dosen atau guru yang mengajar yang bagus, ketong akan lebih cepat mengerti dibandingkan ke dong hanya sesuai buku begini. Ada yang mengajar sesuai ke misalnya lu begini, ya itu kan ketong lebih cepat paham toh Kak. Itu betul. Ya, sedangkan beta harus butuh yang mencontohkan dengan yang lebih dekat dan beta baru bisa paham. Beta otak sudah mampu untuk langsung ternyata begini. Kalau memang ada kesempatan, ada rezeki untuk lanjut mau linear sesuai jurusan S1 atau ada bayangan beta mau ambil jurusannya. Beta mau kayaknya bisnis. Ambil bisnis sih kalau ada kesempatan. Beasiswa sih kalau bisa beasiswa. Apalagi kan masih 26 tahun. Kalau S2 tuh kan biasa 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, berarti 28. Wah, masih panjang. Masih panjang kan. Kotong doakan saya supaya Bang Alvin secepatnya bisa lanjut S2. Kalau bantu doa ya mungkin akan tergerak. Kalau beli sendiri kayaknya. Cuman jangan kalau lanjut S2 ini vakum di Kabuak lewe nanti kotong susahnya bisa ada hiburan lah. Soalnya dong yang lain bisa, dong masih bisa. Dong cacat satu masih bisa. Kan sementara dong ada cacat satu, atau bukan cacat cuma tinggal 3 talent. Dan satu kan lagi istirahat. Jadi masih bisa lah apalagi kehilangannya beta sah. Soalnya beta mungkin karena sama-sama terus baru tiba-tiba ada yang hilang. Iya. Kan son enak. Kalau ini apa persoalan editing Abang Alvin yang garap? Soalnya palingan edit subtitle. Jadi kalau kakak lihat subtitle di YouTube yang tipe-tipe atau sound berkenan di hati itu penghasil suka kakak dong. Jadi yang kalau kebodohan subtitle tuh itu pasti beta. Tapi ada peran editing lah ya. Ya, saja subtitle untuk mengerti edit itu kayaknya harus belajar lebih banyak le. Karena kan 2 orang tuh selalu jago toh. Iya. Jadi pasti kalau belajar edit dong bantu tujuannya 2 orang tambah beta le 3 orang le nanti makin banyak yang tahu edit. Jadi malas beta. Makin banyak kerjaan jadi malas. Hanya sekarang nih kalau soal ada kerjaan tuh yang beres lah. Jadi gelisah. Di sahabat resah jadi resah. Jadi gelisah karena tuh. Memang biasa aktivitas kita. Ya untuk sekarang ada katanya coba buat podcast. Jadi hampir tiap hari syuting lah. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu yang free. Tapi itu suka tong nih sonde ada ke tanggal merah ke libur. Sonde ada itu yang beta coba ke mana ya? Buat karena supaya ketemu libur, capek Om Sep. Justru kau tanya orang mau tanya dia apa? Kan mana caranya? Oke, PNS dong enak ya. Nanti ada tanggal merah cuti bersama. Ketong lihat PNS dong ada libur-libur. Tunjangan macam-macam. Ketong harus buat konten untuk bisa dapat uang kan? Itu sudah. Kadang juga capek toh. Jadi kakak dong yang misalnya nonton di video dan mau kerjasama dan Kabuak, silakan kami membuka diri untuk kerjasama. Pokoknya silakan berdatangan sudah. Dan ini satu yang sangat resah. Oke. Ketong nih maksudnya di Jawa di Indonesia bagian barat sana tuh kayak anggap influencer tuh kayak partner. Memang di Kupang sendiri kayak ada beberapa yang lihat kayak influencer kan dong pakai tuh.
tapi kurang pengeluaran tuh di dispar wisata. Dinas pariwisata. Maksudnya supaya coba katong promosi katong pung pariwisata dong semua lewat katong yang lokal supaya jadi perkenalkan semua. Beta seson tahu di Alor sana ada pantai apa, Itu suami. di bagian daerah sana ada pantai apa, kan setidaknya turis domestik, turis dari dalam kota sendiri dulu toh, supaya baru piluar maksudnya menyebar gitu. Itu keresahan saya, karena katong yang paling dekat dengan dunia kreatif itu kan dispar dengan Bekraf toh, Dinas Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif. Harusnya lebih manfaatkan katong kumpul semua konten kreator atau yang dianggap influencer atau apa, semua kumpul semua kok katong bisa ngobrol jalan enakan mana, supaya saling bangun kan ekonomi kreatif kan katong harus tetap jalan gitu, supaya katong jangan pikir katong berjuang sendiri, harus ada dukungan dari pemerintah. Betul. Di sisi lain pun pemerintah butuh dukungan dari para kreator-kreator. Pasti kan. Soalnya begini abang, mungkin abang keresahan itu salah satu yang memang beta pernah lihat juga, bahwa kota mengandalkan pemerintah untuk mempromosikan kota punya daerah pariwisata begitu kota abang. Dan kadang-kadang pemerintah dia punya website segala macam tuh mati juga. Jarang ada yang kurang bagus pengelolaannya. Dan sekarang juga dia punya website begitu. Menurut beta mayoritas orang sekarang malas baca. Betul. Mending nonton dengan ada pembungkus untuk nonton, supaya dia punya titik penyampaian tuh yang ini nih, ada program ini katong titik penyampaiannya ini. Kan konten kreator, masih banyak konten kreator yang bisa bungkus itu menjadi lebih menarik dan juga pesan bisa tersampaikan toh. Jadi kalau hanya langsung ketik-ketik dan taruh di website, ada orang juga yang mau baca tapi yang mau liburan. Katong kan bisa bangun orang yang kayaknya harus kumpul uang di sini nih. Ada orang yang besok ada uang, beta mau liburan, tinggal cari di website kan begini. Tapi katong juga bisa membangun orang mau niat kumpul uang untuk pergi di tempat ini. Maksudnya begitu, itu keresahan sih kak. Dispar tuh. Dari Dispar untuk yang kerja sama dengan katong, dari Dispar tuh dilihat belum ada, kecuali Dispar Belu. Dispar Belu tuh betul-betul dong membangun dong konten kreator tuh. Itu berapa tahun lalu dong pakai Kakak Duki juga di dalam. Kakak Duki dong bangun dong konten kreator semua di dalam. Karena apalagi Atambua tuh kan kebanyakan syuting film di Atambua, Sumba, ada beberapa kota, Alor juga pernah ada tuh. Di Rote kemarin ini Woman from Rote Island kan ada situ tuh. Itu juga dompung film tuh pakai ketompung warga lokal dong semua. Dia kayak begitu kan. Kalau Dispar yang di daerah katong ini kayaknya belum. Ini maksudnya ngomong jujur keresahan toh. Sama dengan ketop musisi dong. Ini yang beda dari kebanyakan kawan juga kan ada musisi. Ada orang kalau di Bali sana tuh, orang yang rantauan dari Bali dong betul-betul hargai musisi dong, seniman dong dibayar dengan ini, bukan bayar jangan buat perspektif kalau hanya duduk menyanyi main gitar itu saja bayar lu mahal. Jangan bangun begitu. Lihat dia proses, dia belajar gitar karena dia menyanyi supaya jangan fals karena hargai yang itu, hargai dia proses fotografer. Kalau hanya tinggal tak hasil keluar. Lihat dia beberapa kali dia harus cari footage kan, mana angle dari mana yang bagus kan. Tolong hargai yang itulah, baru lu bayar. Coba lu buat begini. Dia harus habiskan dia kuota atau bayar wifi berapa banyak untuk cari referensi untuk berkonten kan. Itu juga makan waktu atau makan biaya untuk bisa sebagus sekarang lah. Makanya itu lebih menghargai musisi main di kafe, tolong bayar yang layak lah. Jangan hanya kasih makan atau kasih uang yang hanya untuk bensin dong kan beli alat untuk latihan nonton. Makanya itu keresahan, supaya pemerintah lihat untuk diatur lah. Betul. Wih, ini yang menjadi cambukan juga untuk pemerintah. Ini kita mau takut tapi tidak takut.
mau berani tapi ya memang harus kurang berani jahat, pasti ada takut gitu. pasti. Ajar suka kayak misalnya kayak apa? Kayak dunia politik kayak semua masuk kayak Betul. pilih DPR, DPRD atau wali kota atau gubernur baru dong cari konten kreator untuk memperkenalkan dong sendiri. Harusnya kan ada dari wali kota yang sebelumnya kan ajak kerjasama, coba lihat ini mungkin behon tahu tapi setahu ini kayaknya berasa belum ada yang dari pemerintah langsung ke manfaatkan katong. Tapi yang beberapa dari pemerintah kayak BUMN atau dinas-dinas lain tuh ada sempat kerjasama dengan katong, tapi yang agak sedikit kecewa tuh Dispar dengan Backcraft tuh yang belum kayak coba rangkul katong semua kok coba cari jalan tengah kayak apa manfaatkan ini kan dana juga ada toh. Betul. Kayak begitu supaya katong saling membangun lah biar katong juga rasa ini kan lowongan pekerjaan juga. Betul. Kasih naik katong ekonomi NTT, kasih Lapangan naik katong pekerjaan. ekonomi Kota Kupang kan. Betul. Dengan bangun sendiri kan ya lapangan kerja ini kan susah semua orang kalau misalnya mau jadi polisi, mau jadi Guru, tentara, guru, PNS, terus apa yang mau hibur besong nanti kayak masa kalau misalnya capek-capek soalnya ada tontonan yang bisa menghibur. Kayak ada satu akun nama Arif Neno Keba Anstef tuh, kayak itu konten kan bagus toh. Kayak kalau misalnya Anstef itu hari dia misalnya jadi satpam, dia atau jadi ini tukang gali kubur kan, kalau misalnya dia mencita-cita itu kan nanti siapa yang hibur ketong dengan dia punya drama-drama dengan Randy Pangalila itu kan siapa tahunya ada hiburan-hiburan kayak begitu dong supaya masyarakat terhibur. Jadi coba ya dinas dong. Betul. Lirik dan rangkul lah. Rangkul. Ini coba tolong kau dengar. Kau dengar ya sedikit nih. Jadi kadang kalau misalnya yang mau suka potong-potong di TikTok, tolong potong yang itu dong, pasti viral saya. Supaya sampai ke telinga dan mata dinas-dinas. Supaya kalau misalnya orang mau jadi konten kreator lokal sendiri itu bisa hidup. Betul. Berasa kayak orang lihat kabok sekarang kayak rasa besar apa itu orang dong pemandangan begitu yang sering kali beda. Itu sebenarnya katong susah saya mati untuk hidup kan. Jadi kecuali ya misalnya ada kerjasama atau apa dong itu baru bisa agak enak. Tapi kalau untuk bisa jalan ke beli ini itu dong itu agak susah juga. Jadi ya butuh support lah dari pemerintah, rangkul konten kreator dong. Supaya kalau misalnya anak-anak kayak didikan yang dibawa pendidik dong jangan lihat PD yang besar dong di Jawa atau misalnya di luar kayak misalnya Mr. Beast dan lain sebagainya. Dong lihat di sini oh ternyata bisa juga jadi konten kreator hasilkan uang begini. Kok jangan kalau patokan di luar kan dia perputaran uang kencang karena endorse banyak. Kalau misalnya dia berharap dari YouTube kayaknya sonde tutup pengeluaran produksi sesuatu yang bagus lah. Makanya ini pentingnya kolaborasi ya sesama konten kreator dengan pemerintah dengan konten kreator. Kotong saling susi sebenarnya. Kotong yang kecil ditopang oleh yang besar lah. Pokoknya saling pokoknya ada dana dari pusat dong sebarkan tolong jangan dikorupsi atau dimakan kakak dong. Om dong, bapak dong, mama dong, jangan korupsi lah. Kasihan memang kalau misalnya hitungan korupsi kayak misalnya berapa M kayak misalnya bagi warga kan hanya 1.000-2.000 rupiah. Tapi kan kumpul di lu kan banyak toh. Lu kurang ajar dia orang korupsi. Untung juga tong sonde di situ Kang So. Maksudnya uang di depan mata siapa yang tergiur. Beta juga kalau misalnya 1 juta yang jatuh di situ ya katong masih kayak sudah ini 1 juta ini satu punya bisa kasih kembali. Tapi kalau hitungan ratusan juta apalagi sampai yang 200 berapa triliun itu korupsi itu kan itu kayak uang begitu siapa yang soalnya mau jadi hak milik kok. Itu sudah. Yang kurang ajar tapi ya maksudnya kalau manusiawi gitu.
perut sudah serta maju pidapan dan sudah stop tahan malah dahak lama-lama. Oke abang, ini perjalanan cerita cukup teredukasi menurut betanya. Mudah-mudahan masyarakat juga agama masuk, pendidikan masuk, kreativitas masuk, kritik sosial pun masuk. Ekonomi dompleng tadi kan, pariwisata itu kan bagian daripada ekonomi lah, yang memang harus dibangkitkan oleh para kreator yang ada uluran tangan dari pemerintah juga harus perhatikan juga. Nah, abang mungkin beta minta apa ya, arahan terakhir lah, penutup untuk penonton sahabat resah dong. Mungkin bisa betanya kakak saya begini kasih kakak, misalnya ada uang sekarang 5M kasih kakak mau kosan deh, mau tapi dia pun konsekuensi itu besok kakak sudah bisa bangun leh. Kakak masih mau kawan deh. Mau. Nah kalau begitu tiap kali kakak bangun, nah kakak harus bersyukur. Itu sebenarnya kakak bangun tuh lebih dari 5M lah. Luar biasa. Begitu itu juga baca di IG-nya sampaikan. Sabtu ada yang belum nonton. Siap. Abang Alvin terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan penonton sahabat tersadong terhibur, teredukasi, dan beta harap jangan kapok-kapok. Ya, kakak dong butuh nanti saling berkabar. Ini kota jadi merepotkan, ini menyempatkan. Pokoknya iya di sisi kesibukan, sela-sela kesibukan itu. Kasih banyak abang ya. Siap kakakku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.